Ya kalau gabut ya nonton film. Hobi saya ngajar, mengisi liburan saya itu dengan mengajar anak-anak tetangga. Jadi belajar buat kue. Yang paling penting sih menurutku ya bersyukur. jalan kita itu harus terjadwal agar dapat berjalan secara efisien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Himatek episode ketiga. Liburan kok di rumah aja? Namun sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ada baiknya kita kenalan dulu yuk. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Nazarudin Ali dari angkatan 2018. Halo Kak Nazar, dari angkatan 18 ya Kak ya? Halo semua, perkenalkan aku Inun dari angkatan 2018. Halo Kak Inu, dari angkatan 18 juga ya Kak ya? Yuk. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Muhammad Akbar Warta, biasa dipanggil Arta. Saya dari angkatan 2020. Wah, halo di Arta, dari angkatan 20 ya Dek ya? Iya Kak. Wah oke deh, kalau gitu sekarang aku mau tanya ke Nazar dulu nih. Zar, menurut kamu nih, gimana sih suasana liburan waktu pandemi? Yang sebelumnya nih, kalau kita liburan di semester yang kemarin kan kita masih bisa jalan-jalan, masih bisa ketemu sama teman-teman. Nah, kalau yang sekarang kan kita kayak yang cuma di rumah doang, di rumah aja. Nah, itu gimana sih suasananya menurut Nazar? Kalau aku sih ya, menurutku sih bosen sih ya, soalnya liburanku kali ini sih nggak ada apa-apanya juga. Paling sih ngebantu bersih-bersih rumah sama orang tua gitu. Bantu-bantuin orang tua gitu. Oh, berarti dengan suasana yang berbeda tapi masih tetap bisa bahagia dengan membantu orang tua di rumah gitu ya Nazar ya. Kalau di Inun gimana nih Inun? Kalau aku ya gimana ya bosan, tapi ya gimana ya takut corona, ya mau nggak mau ya harus di rumah aja gitu kan. Tapi kalau ngatasin kebosanan itu kan biasanya kan bisa nyoba-nyoba kegiatan baru ya. Kemarin itu baru belajar buat kue itu sih. Nyoba-nyoba ngoding sedikit lah. Oh, buat kue-kue gitu nih Kak Inun? Ya. Oh, jadi di rumah tetap masih beraktivitas ya, bukan yang cuman tidur-tiduran doang ya? Tapi ya lebih banyak rebahannya juga. Kalau dari De Arta gimana nih? Suasana liburan waktu pandemi, apalagi angkatan 20 nih yang belum pernah ketemu langsung sama teman-temannya. Kalau dari aku sendiri, kan udah biasa di rumah Kak, jadi kayak biasa saja. Oh, sama-sama, aku juga biasa di rumah. Akan tapi ada rasa boringnya Kak. Biasanya kan liburan gini itu sama keluarga kita ke luar kota buat main-main gitu. Tapi sekarang itu mau keluar kota itu juga harus mikir-mikir gitu Kak. Jadi juga agak tersiksa dengan keadaan seperti itu gitu Kak. Apalagi ya saya kan angkatan 2020, di mana biasanya di awal-awal gini kan kayak kita angkatan yang baru itu masih seru-serunya main gitu Kak. Jadi kayak tersiksa gitu Kak, kayak nggak ada waktu mainnya sama teman-teman baru. Oh iya, bener-bener. Nah, kalau dari De Arta sendiri nih, menurut kamu nih Dek, liburan produktif itu yang kayak gimana sih? Kalau dari aku sendiri, liburan produktif itu di mana kita bisa mengisi liburan kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau dari aku sendiri, ya kan karena hobi saya ngajar dan suka bantu orang tua. Jadi saya mengisi liburan saya itu dengan mengajar anak-anak tetangga. Jadi anak-anak tetangga yang sekolahnya terbengkalai karena pandemi ini bisa saya bantu dengan mengasih sedikit materi gitu Kak. Jadi supaya pendidikan mereka tidak berhenti. Untuk bantu-bantu di rumah, saya biasanya ikut ibu bantu-bantu buat kue, kadang ikut ayah juga bantu-bantu di pabrik gitu Kak. Berarti liburan produktifnya itu kalau di dalam rumah bisa bantu orang tua buat kue, bantu di sini, bantu di sana. Kalau di lingkungan sekitar bisa bantu anak-anak kecil tangga yang buat belajarnya gitu ya, Dek ya? Iya, Kak. Wih, keren. Apalagi hobinya itu ngajarin orang ya. Iya, Kak. Wih, hebat. Kalau dari Inun, menurut Inun gimana sih liburan yang produktif itu? Aku setuju sih sama Jani Warta itu, isi kegiatan sama hal yang bermanfaat. Dan juga nyoba hal-hal baru di mana kamu itu nanti kegiatan tersebut itu bisa bermanfaat gitu buat kamu ke depannya. Aku kan ini udah berapa ya, kayaknya udah setahun gitu kan aku belajar kayak ngoding gitu. Belajar apa Inun? Mohon maaf suaranya kurang kedengeran. Belajar coding
coding, pemrograman. Oh, belajar coding. Nah, semoga. Oh, baik, baik, baik. Jadi walaupun liburan masih tetap mikir gitu ya. Kalau dari Nazar gimana nih? Liburan yang produktif sih yang kayak gimana sih? Sama sih kayak yang lain, mungkin mencari hal yang bermanfaat, tapi aku di sini liburanku sih cuma ya bantuin orang tua sama ya kalau gabut ya nonton film. Oh, nonton film juga nih, Zar. Iya. Oke, oke. Berarti sekarang mau tanya lagi nih. Mau tanya ke Inun deh. Kalau menurut Inun, apa sih tips dan trik nih biar liburan kita tetap produktif walaupun di rumah aja? Itu sih kalau tips and triknya itu ya memang kan harus didasari sama niat ya. Kalau niatnya nggak besar ya nggak iro jalan gitu kan. Pasti paham toh. Ya habis niat itu kamu itu coba cari-cari hal-hal baru gitu, entah dari berita-berita atau dari hobi kamu itu, coba terus dikembangin lagi, cari tahu lagi biar nanti apa ya kayak ada manfaat itu buat hidupnya kamu, biar jadi bermakna Berarti lebih liburannya. ke ngembangin hobi aja ya dengan mencari info yang ada ya. Ya daripada cari yang lain tapi nggak paham atau nggak tertarik itu kan yang percuma. Oh iya benar juga sih. Nah, kalau dari Nazar nih, tips dan trik sama liburan biar tetap produktif di rumah gimana sih? Kalau aku sih ya yang paling penting sih memulainya dulu gitu. Niat juga paling penting itu. Oh sama ya, niat berani dulu mengambil ya. risiko gitu loh, ya. Oke. Kalau selama ini sih aku kayak males-malesan gitu. Soalnya ya kayak begini kondisinya, ya corona. Iya. Kenapa Anda terlalu jujur? Oke. Nazar sendiri tetap sama ya, awalnya niat ya Kak ya. Sama Terus setelah niat ngapain Kak? Oh berarti harus berani memulai ya, niat dan berani memulai ya. Iya. Oh baik-baik. Kalau dari Di Arta gimana nih? Tips dan trik selama liburan nih biar para pendengarnya tetap produktif walaupun di rumah aja. Awalnya itu sama Kak, dimulai dari niat. Terus kedua itu saya ingat pesan dari salah satu dosen yang mengatakan bahwa semua kegiatan kita itu harus terjadwal agar dapat berjalan secara efisien. Jadi menurut saya yang kedua itu harus membuat jadwal kegiatan, di mana dari kegiatan itu bisa meningkatkan kualitas diri kita, seperti melakukan hobi kita. Kalau kita hobinya nyanyi atau main gitar, kita kasih waktu luang untuk belajar lebih bernyanyi dan bermain gitar. Yang ketiga itu kita membuat to-do list, di mana to-do list itu berisi tentang list-list kegiatan yang akan kita lakukan atau list-list hal-hal baru yang akan kita lakukan, seperti belajar membuat sesuatu. Jadi tetap sama ya, awalnya harus didasari dengan niat untuk produktif. Kemudian yang kedua kita harus membuat jadwal ya, apalagi ini juga disarankan dari dosen kita sendiri ya Dek ya. Iya Kak. Setelah membuat jadwal kita langsung eksekusi nih, hari ini mau ngapain, betul gitu ya Dek ya? Nah iya Kak, betul sekali. Iya baik tips, bagus banget nih. Nah kalau dari di atas ini ada pesan nggak nih buat para pendengar kita, buat para netizen nih, agar tetap semangat di saat pandemi dan agar semangat untuk menyambut semester baru? Kalau dari saya sendiri, ini Kak, dibatasi secara sosial, tetapi kita tidak boleh dibatasi untuk selalu berkarya baik secara online maupun secara offline yang jumlah pesertanya atau kegiatannya itu bersifat kecil. Walaupun kita dibatasi secara sosial, itu tidak bisa membatasi kreativitas kita gitu ya Dek ya? Nah iya Kak, betul sekali. Baik. Ada lagi mungkin saran yang lain atau mungkin agar semakin semangat nih para pendengar yang ada? Menurut saya cuma itu aja sih. Oke. Kalau dari Inun gimana nih? Pesan buat para pendengar agar tetap semangat di saat pandemi dan agar tetap semakin semangat untuk menyambut semester yang baru. Pesan dari aku sih itu ya memanfaatkan liburan sebaik mungkin ya, jangan dipakai buat rebahan toh, nanti ya kamu itu menyesal kamu di masa depan, soalnya waktu kamu pakai itu disia-siain, mending buat cari-cari tahu tentang
hobi kamu atau kegiatan yang lain yang dapat yang bermanfaat buat masa depannya kamu itu, meskipun hal-hal kecil itu sih. Soalnya kan penyesalan kan pasti sedih banget kan kalau dirasain kan, mending ya buat pergerakan sedikit lah ya buat diri kita itu biar nggak menyesal masa depan gitu sih. Ini bener banget. Jadi di antara pesannya itu agar kita tetap memanfaatkan sebaik mungkin liburan ini ya Kak ya. Ini baik-baik. Kalau dari Nazar nih, ada pesan nggak buat para pendengar agar tetap semangat di saat pandemi dan lebih semangat lagi untuk menyambut semester yang baru? Aku sih setuju sih sama yang dibilang sama Arta sama Inun tadi. Dan yang paling penting sih menurutku ya bersyukur dengan keadaan apapun. Sudah Nazar, itu saja. Sudah. Super sekali. Baik. Terima kasih kepada Nazar, kepada Inun, dan kepada Arta atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti bersyukur bisa rebahan ya? Iya. Ini kayaknya aku bikin pertanyaannya kurang greget ya. Iya. Mohon maaf, apakah itu gak produktif di sini ya?